Penbanjangan tempurung. Itu kalau ingin istri cantik. Itu yang diinginkan perempuan. Sementara yang diinginkan laki-laki bukan muka, tapi air muka. Walaupun hanya pakai lip, hanya pakai bedak, pada gue lekok. Iya, yang penting. Yang lebih mahal yang bedak lipstick Mirabella atau bedak friksi. Tapi walaupun pakai lipstick Amerika, bedak Italia, kalau wajah air mukanya tidak mengalir bagus, menurut kami nggak cantik. Menurut kami ya, menurut kita ya, menurut kita ada itu. Nah, tapi menurut mereka itu yang cantik. Sehingga butuh ala-ala kecantikan. Kok heran kenapa? Nggak pernah mengalami. Nah, kita doakan supaya musibah ini cepat berlalu. Itu ya, ini perbedaan berikutnya laki-laki dan perempuan. Dan itu nanti akan menjadi ciri khas remaja. Ya, peserta didik yang sedang kita asuh di mataku. Dan lain sebagainya. Nanti akan kita tambah dalam dialog tanya jawab kita. Itu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kata kunci kedua yang diminta panitia ke saya, yang kita didik ini adalah anak usia 12 sampai 18 tahun kira-kira. Jadi kurangnya berarti usia remaja awal dengan remaja pertengahan. Sebenarnya remaja awal dengan remaja pertengahan perbedaannya tidak begitu signifikan. Yang signifikan beda remaja awal dan pertengahan dengan remaja akhir, itu beda. Ya. Karena enggak signifikan beda, kita menganggapnya mereka itu remaja dengan ciri-ciri khas remaja. Apa ciri khas remaja? Satu, kita akan mulai dengan apa yang diinginkan remaja secara psikologis. Semua remaja dunia ingin apa dia? Kalau kita baca hasil riset-riset terbaru tentang remaja, terutama aspek psikologinya, maka riset itu melaporkan bahwa remaja dimanapun, kapanpun, dan dalam lingkungan apapun, dia hanya menginginkan 3 perkara. Maka perhatikan 3 perkara ini. Yang pertama, remaja itu ingin ganteng dan ingin cantik. Kalau dia perempuan ingin cantik, dia laki-laki ingin ganteng. Makanya di era saya saja dulu, di Senawiyah, di remaja awal ya, di Senawiyah, sisir rambut 15 kali tarik supaya kelihatan ganteng. Pakai baju dalam, ini putar sana ini sampai beres baru keluar. Kalau yang perempuan jilbab aja 2,5 jam, pakai jilbab belum yang lain. Itu semua karena ingin tampil cantik. Bahkan ada perempuan yang perfeksionis sejak remaja, kerut jilbab, gara-gara kerut sedikit di sini, ganti jilbabnya dengan jilbab lain. Begitu penting itu bagi mereka, karena semua remaja ingin ganteng, yang perempuan ingin cantik. Jadi kalau ada lagi ibu-ibu, ustaz-ustaz lagi mengajar, ada remaja yang lagi, jangan marah. Kenapa? Mereka remaja banget. Berarti mereka sedang mengekspresikan dirinya, bukan diri kita itu. Diri mereka itu, jangan usah marah. Kalau ada yang bawa cermin ke kelas, itu nggak usah marah. Kalau mengganggu diambil saja, minta tolong. Minta tolong diantar ke meja guru. Karena itu memang kewataan remaja seperti itu. Diperiksa tas, buku PR yang ada bedak dan dicuci, nah itu remaja. Memang mereka seperti itu. Tinggal diarahkan kecantikan dan ketampanannya itu sesuai dengan tuntunan yang sedang kita ajarkan kepada mereka. Itu yang pertama yang diinginkan remaja. Yang kedua, remaja itu ingin punya banyak teman. Makanya remaja banyak membuat konformitas kelompok-kelompok. Ada kelompok 1 sampai 10 orang. Tuh, kelompok paling rajin belajar. Semua tugas kerja dengan kelompok. Ada kelompok lain lagi, kelompok cabut dari daerah. Ada juga kelompoknya. Karena remaja ini punya banyak teman, maka dia membuat kelompok. Yang harus diarahkan adalah memilih kelompok yang benar.
dalam proses pembentukan kepribadiannya, supaya jangan salah membeli kelompok. Tidak bisa kita atur. Mau kemana? Mau anak kita lah contohnya. Mau kemana? Mau ke tempat teman. Siapa? Tinggal di mana? Jam berapa pulang? Jam berapa pergi? Mana? Dari mana? Tak ngerti. Remaja tidak suka begitu. Jadi yang kedua, remaja itu kepingin punya banyak teman. Jangan banyak kata, jangan berkawan dengan ini ya, jangan berkawan dengan itu ya, jangan ke sini, jangan ke situ. Dia nggak suka kata itu. Ya, pakai kata-kata lain saja. Karena mereka kepingin punya banyak teman. Yang mereka butuhkan adalah bimbingan untuk memilih khairul asdiqa, teman yang paling baik, supaya dia mendapat pengaruh yang paling baik. Kalau dia dapat teman yang paling buruk, dapat pengaruh yang paling buruk. Itu keinginan remaja yang kedua. Yang ketiga, remaja itu kepingin pintar, cerdas. Makanya jangan keluar kata-kata bodoh dari mulut kita. Kamu ini kenapa bodoh? Ini udah kelas 4 nih. Saya sejak kelas 1 sampai kelas 4 sama Ustadz belajarnya. Berarti yang bodoh siapa Ustadz? Kira-kira begitu. Karena walaupun secara akademik mungkin dia kurang, tapi tidak ada satu orang remaja pun ingin menjadi orang bodoh. Coba tanya kalau nggak percaya. Remaja idiot saja dia kepingin jadi orang pintar. Dan yang masuk ke sekolah SLTP, Sanawiyah dan Aliyah pasti bukan orang yang idiot, pasti. Karena orang idiot itu jangankan masuk sekolah, mengurus dirinya saja dia tidak bisa. Kalau dalam klasifikasi IQ itu yang paling tinggi genius, kemudian super, kemudian atas rata-rata, bawah rata-rata, ability, idiot. Kalau orang sudah tamat min atau SD, masuk ke daya, itu dipastikan bukan ini. Bukan ability, bukan idiot itu. Kalau idiot, dia fisik-fisik sudah berubah. Mulutnya sudah lain, keluar liur, nggak bisa pakai baju, nggak bisa duduk, nggak bisa mengerti perintah-perintah singkat sekalipun nggak bisa. Dan menurut penelitian usianya paling tinggi 17 tahun. Nyawa sama Allah, tapi data menunjukkan usia yang dia ini tidak pernah lebih 17 tahun. Mereka sudah meninggal karena tidak bisa survive. Semua harus diurus sama orang lain. Dan itu pasti tidak ada hidayah, karena anak seperti ini masuk TK aja nggak bisa. Dia sudah anak berkebutuhan khusus dan sangat khusus. Ability. Dia bisa mandi, ngerti, ambil sendok, ambil gelas, ngerti. Tapi untuk TK harus TK khusus. Berarti yang masuk ke daerah itu orang dari sini kemari. Bawah rata-rata, atas rata-rata, super dan genius. Hanya itu, nggak ada orang bodoh di sini. Kalau genius itu dalam 100 juta penduduk satu orang. Kalau super dalam 10 juta penduduk satu orang. Kalau atas rata-rata dalam 1 juta penduduk satu orang. Rata-rata dalam 100.000 penduduk satu orang. Di bawah rata-rata dalam 10.000 penduduk satu orang. Kita dulu sebagai ustaz-ustazah masuk dari yang mana kira-kira? Maksudnya orang seperti kita bisa ditemukan, setiap menemukan 10.000 orang dapat 1.000 dapat 1, atau 1 juta dapat 1. Kalau itu berarti kita berada di sini. Ini 1 juta penduduk satu orang. Berarti di Aceh hanya 5 orang yang begini. Ini. Kalau itu mungkin kita di sini. Mungkin juga di sini mungkin, bukan saya ya. Tapi kebanyakan kita mungkin di sini. Kalau kebanyakan kita di sini, lalu murid kita juga di situ, apa bedanya? Apa kelebihan kita apa kira-kira? Ini refleksi kita menemukan diri supaya bisa menemukan peserta didik. Kita boleh di sini.
Ini paling banter di sini lah. Mungkin juga ini ada, tapi mungkin saya belum ketemu paling tidak di Aceh mungkin saya belum ketemu. Nah, kalau ini ada, yang banyak ada ini yang banyak. Kalau bawah rata-rata ini sampai ke bangku kuliah, tapi dengan perguruan tinggi tertentu, mungkin ke UGM ini mungkin sulit, nah ke UI itu sulit mungkin, ya. Nah, kalau ini baru bisa ke perguruan tinggi terkemuka di dunia atau di Indonesia. Kalau ini nggak mungkin. Ini SD aja mungkin, TK aja mungkin. Itu makanya tidak ada peserta didik yang layak diberikan label bodoh. Itu tidak ada. Tidak ada itu. Semua peserta didik IQ-nya sama dengan kita, sama dengan IQ-nya. Untungnya, ada untung kalau raja saya ada untung. Untungnya kita duluan menjadi talabah, mereka terlambat. Karena duluan kita jadi talabah, duluan kita jadi ustaz-ustazah. Mereka terlambat karena usia jauh lebih muda. Saya lihat misalnya, anak saya bisa menulis dan diterbitkan usia kelas 1 sanawiyah. Pada saat saya sudah doktor. Tapi saya tidak berprestasi seperti dia waktu kelas 1 sanawiyah. Dia lebih hebat. Sekarang juga begini. Di sanawiyah ada nggak seperti anak sanawiyah? Tidak, jauh mereka lebih maju. Kita sudah 37 lancar usia berapa? Apakah pada usia kelas 3 sanawiyah sudah 37? Jangan-jangan jus al-Fatihah belum tahu berapa jumlahnya. Ini refleksi ini sangat penting supaya kita merasa senasib dengan peserta didik kita, senasib kita ini. Bahkan nasib dia lebih bagus, lebih bagus. Makanya kesadaran ini akan membuat kita mengenal diri kita dan mengenal peserta didik sehingga kita sama dengan saya, kita merasa senasib. Bahkan dia lebih bagus, sehingga tidak ada satu perkataan, sikap dan tindakan kita yang menghina mereka. Tidak ada, karena tidak patut untuk kita lakukan. Kenapa nggak patut? Karena pada usia mereka lebih mulia daripada kita. Itu yang diinginkan remaja, punya wajah yang tampan dan cantik, pingin punya banyak teman dan kepingin pintar. Pintar. Beberapa remaja karena tidak terarah dan tidak diarahkan, akhirnya dia melakukan tindakan yang membodohi dirinya. Misalnya pada saat harus belajar dia main-main. Nggak apa-apa, dia biarin aja dia. Nah, ya, pada saat belajar temannya dia main-main, berarti dia belum terarah untuk pintar, tapi dia pengen pintar. Karena kalau ada nggak ngerti saja, ada. Nanti terjemahkan, minta terjemahkan. Istilahnya itu kalau dalam kata orang Aceh itu, walaupun egonya gasin, tapi cita-cita kaya dia. Cerita tentang orang kaya putih luar negeri, walaupun dia SD nggak teman. Itu tapi dia suka jadi orang pintar sebenarnya. Jadi cerita luar negeri kalau ingin, kira-kira begitu. Nah, itu ada dalam tradisi Aceh itu dan ada dalam semua tradisi itu. Kenapa? Perampok saja tidak mau anaknya jadi rampok. Itu perampok. Kok nggak open pendidikan anaknya? Karena dia nggak terdidik. Bagaimana open pendidikan? Yang open pendidikan itu orang-orang yang terdidik. Dan orang yang terdidik itu tidak harus sekolah. Bahkan banyak orang yang tinggi sekolah nggak terdidik. Orang yang terdidik itu adalah orang yang tahu bahwa sepanjang hayatnya dia harus mengembangkan potensinya dan potensi anak didiknya. Apa potensinya?
potensi akliyah, intelektualitas, potensi kalbiyah, spiritualitas, potensi nafsiyah, emosionalitas, potensi jasadiyah, fisik ini. Makanya ada istilah dayah itu sebenarnya lembaga yang mendidik potensi manusia lengkap dia. Ya, intelektualitasnya oke, emosionalitasnya matang, spiritualitasnya bagus, dan badan sehat. Ya, istilahnya apa kalau istilahnya? Salimun aqidah, sahihul ibadah. Sehat jasad, jasadnya sehat, atau kuwatul jasad, sehat fisik sehat, akal cerdas, hati bersih, emosi matang. Itu yang mau dididik. Nanti untuk mendidik itu kira-kira kurikulumnya apa, materinya apa kira-kira? Untuk mendidik intelektualitas supaya ngerti umum, ngerti agama, ngerti materi sains, juga ngerti akidah, akhlak, dan syariah, berarti ini materinya. Begitu. Nah, supaya dia spiritualitasnya bagus, daya ini ada hafal Quran untuk mendekatkan mereka dengan spiritualitas Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salat berjamaah yang waktunya sudah ditentukan disiplin, diajarkan caranya, dibimbing mulai dari cara meletakkan sandalnya, ya. Kemudian untuk akhlak diajarkan cara bersalaman, cara membantu berhormati orang yang lebih tua, kakak kelasnya, mencintai yang lebih muda, adik kelasnya, menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, akhlaknya kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada talabah lebih tua, akhlak talabah lebih muda, akhlak talabah yang sebaya, akhlak dengan lingkungannya, nggak mudah matahin pohon-pohon, cabut rumput seenaknya, bunga rusak, itu dididik. Kalau kita ingin spiritualnya bagus, nah, supaya ibadahnya benar, ya tentu akidah harus benar. Perlu ilmu tentang salat supaya ibadah salat benar, ilmu tentang puasa supaya puasa benar, ilmu tentang taharah supaya taharahnya benar, ilmu tentang haji mungkin mereka belum begitu perlu, nggak bisa diamalkan. Tapi boleh diperkenalkan, itu bukan tujuan primer kita. Ilmu tentang zakat boleh diajarkan, tapi itu bukan porsi kita. Kalau tahu nggak bisa diamalkan, itu apa? Ada manfaat untuk mengajarkan orang tuanya punya guru baik. Nah, itu orang tua kita jarang dengar anak-anak, bagi anak-anak belum balik, lalu sana ya. Nah, itu. Jadi porsi ke situ. Di Indonesia ini, kenapa anak didik bingung? Karena banyak sekali metode pendidikan, tapi sangat sedikit manfaatnya. Anak TK diajarkan bab haji, diajarkan tawaf. Itu bukan tindakan yang salah, itu tindakan yang sia-sia. Karena banyak pelajaran lain lebih penting untuk usia semuda itu, ya, sebelia itu. Tentang zakat, mereka uang jajannya harus kita kasih. Kira-kira seperti itu. Tapi mereka butuh bagaimana mencintai adiknya dan menghormati kakaknya. Itu butuh dia. Caranya seperti apa? Bagaimana makan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Minum yang benar jenisnya, benar caranya, benar tempatnya, benar doa-doanya. Walaupun kecil, dia pasti makan. Bisa diajarkan cara makan yang baik. Dan itu yaumiyah sifatnya, setiap hari. Kalau daya itu 24 jam itu. Bagaimana doa sebelum tidur? Karena dia setiap malam tidur. Semakin dini dia mengenal doa itu, maka semakin lama tersimpan dalam kepribadiannya. Kalau bangun tidur bagaimana? Sebelum pipis apa? Setelah pipis apa? Cara pipis yang benar bagaimana? Kalau laki-laki bagaimana? Perempuan bagaimana? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu lebih bermanfaat untuk mereka itu. Terutama apalagi sanawiyah dan aliyah. Al-Quran itu kalau baca kitab-kitab tarbiyah Ibnu Sahnun, Al-Qabisi, itu memang bacaan pertama yang harus dikenal anak. Al-Quran, kemudian Al-Hadis itu harus dikenal itu. Yatslu alaihim, jangan yaqra'u dulu, yatslu alaihim, yaqra'u nanti.
sudah punya ilmu adab, usul fikih, sudah punya qawaid tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, fiqh, baru yaqra'ul Quran. Sekarang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim biha wa yu'allimuhumul kitab. Ini proses pendidikan itu dari yatlu, tazkiyah, kemudian baru ta'limah. Itu konsep Islam itu. Dan ada 3 ayat yang menyatakan urutannya seperti itu. Ya, pertama yatlu alaihim. Yatlu itu memang melafazkan, memang seperti yang kita ajarkan di daerah ini. Kalau yaqra'u itu sudah memahami, meneliti, menteorisasikan, itu dah bukan tugas anak sanawiyah itu tugas doktor, tugas ustadznya itu. Ya, tugas mereka yatlu sampai yafham. Semua itu aja ada selesai. Mengamalkan yang sudah dia pahami itu. Karena dia tidak dituntut untuk menggali langsung dari Al-Quran ini apa. Itu tidak. Itu bukan tugas dia. Dia hanya memahami apa yang sudah digali orang. Ini menurut At-Tabari seperti apa? Ini menurut Al-Qurtubi seperti apa? Ini menurut An-Nawawi seperti apa? Syarah hadis ini. Itu ya silakan diajarkan. Tapi dia belum sampai pada level, bahkan ustaz-ustazahnya pun belum sampai pada level teorisasi. Paling pada level membaca teori-teori yang sudah ada. Apa lagi talabahnya, peserta didiknya. Jauh di bawah itu sih. Ini tentang keinginan remaja. Yang kedua tentang remaja yang akan saya katakan adalah karakteristik khusus remaja. Karakteristik khusus yang harus dapat perhatian. 1. Remaja itu, ini remaja yang kita maksud, remaja awal dan remaja pertengahan. Di sisa peserta didik sanawiyah dan aliyah, ya. Ini yang kita maksud. Remaja akhir nanti bab lain. Remaja itu yang pertama butuh bimbingan karena remaja mengalami minimal 4 perubahan pada diri remaja itu, awal dan tengah. 1, perubahan intelektualitas. 2, perubahan emosionalitas, psikologis ya. Yang ketiga, perubahan fisiologis, fisik. Ya. Yang keempat, perubahan sosial. Ya. Lupa satu lagi, perubahan spiritual pada remaja. Apa perubahan fisik remaja? Kalau dia kelas 1 sanawiyah, diperkirakan kelas 1 kelas 2 sanawiyah itu barusan menstruasi dan mimpi basah bagi laki-laki. Lalu apa pengaruhnya terhadap karakter dia? Dia mulai tumbuh rasa cinta kepada lawan jenis. Itu karakternya. Tumbuh rasa cinta kepada lawan jenis. Kita bisa membatasi dia, jangan keluar pacaran dengan berkunjung ke pondokan putri misalnya. Apalagi sekarang dah pisah, putra sana, putri sini misalnya. Tetapi kita tidak bisa memenjarakan cinta yang ada dalam hati mereka. Karena cinta itu tak bisa dipenjara. Dia punya penjara sendiri, yaitu hati pemiliknya. Tidak ada penjara lain ya. Makanya tidak bisa seorang ustaz, ustazah, bahkan rasul tidak bisa melarang orang mencintai sesuatu. Dia bisa mengucapkan larangan itu, tapi tidak bisa melaksanakannya. Karena cinta itu ada di sini, dan di sini itu hak dan kebebasan yang bersangkutan. Kalau kita tahu remaja punya karakter ini, maka tugas ustaz dan ustazah adalah mengarahkan karakter ini supaya tidak menyimpang dengan tuntunan agama. Dulu guru saya waktu di pesantren mengingatkan saya, karena dulu agak batat. Ya, karena saking batatnya diangkat jadi ketua keamanan. Aman udah, ini ketua aman semua itu. Karena pengacaunya ini diangkat jadi keamanan, udah aman. Ya, ini saya cerita pengalaman ya. Batat saya. Setiap malam ujian, teman-teman baca buku semua belajar. Itu setiap pintu kamar saya tendang. Saya suruh keluar, nggak boleh belajar. Itu bataknya dulu. Kalau ada santri sanawiyah batak sekarang, itu belum apa-apa itu ya, belum apa-apa itu. Itu bataknya dulu. Kenapa saya begitu dulu? Itu salah tuh, nggak pernah dengan diikuti ya. Kenapa? Karena dulu ada sebahagian orang yang bisa
pelajaran tertentu itu nggak mau mengajarkan kita. Lalu kita tanya, dia merasa terganggu dia. Dan jumlah orang seperti itu waktu itu, angkatan saya 36 orang, 40 orang, 4 mundur, seluruh Sumatera Utara dan Aceh ada tinggal 36 orang di MAPK itu. Tinggal 36 orang, jumlah orang yang mengerti pelajaran taruhlah matematik misalnya, itu hanya 6 orang. 5 orang tidak mau mengajarkan orang lain. Itu seperti itu. Kemudian bahasa juga begitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris, kimia, dan beberapa pelajaran lain lah. Itu tidak mau diajarkan. Makanya sekalian aja semua nggak belajar. Itu kesimpulan saya waktu itu. Makanya saya bilang itu. Kalau yang berani 2-3 orang, 36 orang, tak ada yang berani melawan. Saya ajak keluar di halaman asrama. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Kira-kira begitu. Waktu itu begitu. Dan itu bercium sama wali kelas, sama kepala sekolah, sama pembina asrama. Akhirnya dimusyawarahkan, diangkat jadi ketua keamanan. Masih hidup Pak Mutadir, pembina asramanya Pak Mutadir Asy'ari. Nah, kalau ketua keamanan setiap malam minggu saya dipanggil ke kamarnya, suruh urut dia. Habis urut kami ke Jambu Tape makan martabak telur. Beli majalah Tempo. Setelah beli dia kasih ke saya majalah Tempo. Saya baca majalah Tempo. Saya mengenal majalah Tempo dari kelas 1 aliyah. Waktu itu banyak guru belum baca majalah Tempo. Waktu itu kan belum ada Android ya. Sampai kalau libur semester teman-teman pulang kampung. Kalau saya ke daerah Ustaz Zakaria Longi waktu itu ya. Dididik tasawuf itu karena nakal. Ya, itu harus diurut sedikit-sedikit. Ya, biar lurus tulang belakangnya itu. Ini tulang belakang bengkok, ini tulang-tulang miskin ini bengkok. Diurut. Ya. Lebaran saya nggak pulang. Lebaran juga ada sana. Lebaran puasa sana, lebaran haji sana. Ya, jual koran sama Pak Effendi Hasan. Sekarang waktu dekat satu fisik manusia. Itu satu kelas. Nah, waktu itu dia diucapkan selamat oleh wali kelas karena berhasil mempertahankan prestasinya, ranking 36 dari 36 siswa. Semester 1 ranking 36, semester 2 ranking 36, diucapkan selamat sama Pak wali kelas. Selamat atas keberhasilannya mempertahankan prestasinya. Kira-kira begitu. Pengalaman talabah. Makanya sekarang kalau tahu sesuatu, cepat-cepat saya beritahukan kepada teman saya supaya banyak orang yang tahu. Akhirnya apa? Sekarang itu orang-orang yang sukses secara akademik itu bukan orang ranking 10 besar, orang yang rankingnya 10 ke atas. Ya, rankingnya 10 ke atas. Kalau saya belasan rankingnya itu, bukan ranking 1. Kita ada berapa dokter sekarang? Kadang saya ada 7 dokter lah. 7-7-nya bukan 10 besar. Bahkan makin besar rankingnya dulu, makin besar sekolahnya. Ya. Ada Tengku, kalau di kelas saya ada Saifuddin Zuhri, itu ranking 27 apa dia itu. Yang doktornya ada Australia, S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko. Cuma kita saja yang keren-keren ini. Itu pengalaman menjadi santri, yang menjadi talabah. Saya ceritakan ini mungkin ada manfaat untuk guru. Dulu saya sebagai talabah, dari semua guru yang mengajarkan saya di siang hari, di sore hari dan malam hari, saya merasa hanya 3 orang yang mengerti saya. Hanya 3 orang. Yang pertama Ustaz Zakaria almarhum, ya. Yang kedua Mutarid Asy'ari, yang ketiga Ibu Cut Meziah, guru bahasa Indonesia ada. Ya. Hanya orang itu yang mengerti saya. Yang lain tidak mengerti saya dan banyak nggak masuk. Kalau pelajaran kaligrafi selama 3 tahun saya masuk sekali pertemuan pertama. Ini jangan diajarkan sama anak-anak, jangan ya. Kalau bahasa Inggris kelas 1 rajin saya. Kelas 2 sampai ujian negara saya nggak belajar sama sekali. Arti nggak belajar sama sekali, nggak pernah masuk sama sekali dan nggak pernah belajar waktu ujian negara. Waktu ujian ke multiple choice ya, bikin kertas 4 lembar, lempar ke atas.
Akhirnya cemburu semua ahli bahasa Inggris karena nilai paling tinggi saya. Tapi itu takdir, itu bukan usaha, itu takdir, itu 100% takdir. Karena masa lempar A, par B. Nilai NEM, nilai evaluasi murni, saya tertinggi 1 Banda Aceh, termasuk Mama BK. 7,90 itu udah tinggi, jadi itu yang lain 5,4 ya. Kok bisa? Ya bisa lah. Itu ya, bisa. Tapi jangan tanya apa itu, jangan tanya. Bisa ya. Remaja gengsi dong. Gengsi. Sama teman nggak boleh bilang tebak. Emang aku belajar kan belakang kalian. Boleh bilang untuk murid-murid sekarang nggak boleh bilang itu sudah tebak, udah nggak ngerti ya. Itu perasaan talabah. Kenapa? Karena gurunya begini. Maksudnya ada kesalahan metode pembelajaran dan metode evaluasi sehingga membuat kita sebagai talabah tidak suka sama gurunya, otomatis tidak suka sama ilmunya dan pelajarannya. Kalau matematika saya ikut, tapi kalau saya tidak suka saya langsung keluar, tunjuk tangan. Maaf Pak Guru, saya permisi. Mau kemana kamu lagi pelajaran? Saya mau keluar. Ini lagi pelajaran, saya tidak suka pelajaran Bapak. Sudah ini langsung keluar saya. Lapor sama kepala sekolah, kemudian besok dipanggil, dinasihati. Mungkin saya sering sakit, banyak nasihat. Aljabar juga begitu. Memang seperti itu apa adanya ya. Memang sejarahnya begitu, mau disembunyikan apa? Karena sejarah begitu mungkin jadi begini. Ya? Bahasa Inggris ini ada kejadian. Saya mengatakan karakter remaja yang kedua tidak boleh dipermalukan. Ini saya sedang cerita itu. Kenapa sejak kelas 2 sampai tamat saya nggak suka bahasa Inggris? Karena waktu kelas 2 ada seorang guru yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu mengajarnya cukup bagus ya. Waktu itu terkenal di TV kuis siapa dia. Jadi dipanggil seseorang, divisi, kamu presiden pertama RI. Nanti saya minta teman-teman untuk menebak siapa saya dalam bahasa Inggris. Jika saya punya anak namanya Megawati Soekarno Putri misalnya, atau apa yang mengarah kepada presiden RI pertama. Saya kena tentang olahraga, tentang piala. Saya sebut Thomas Cuk. Ketawa, gurunya ketawa. Saya ralat, Thomas Cook. Ditanya, Cook apa? Cook. Yang betul Thomas Cup. Tapi saya, karena ditertawakan di depan orang banyak, sangat menunggu itu. Dan itulah terakhir saya belajar bahasa Inggris. Sampai tamat, itu terakhir saya belajar bahasa Inggris. Waktu S1 baru belajar balik. Dipermalukan. Itu padahal teman-temannya laki semua. Bayangkan kalau dipermalukan ada perempuan, sedangkan saya masih remaja. Ada banyak orang gagal untuk mencintai saya. Nah, itu masalah bagi remaja itu. Bagi remaja masalah itu. Bagi remaja masalah. Orang di depan teman laki-laki aja bermasalah. Itu mempermalukan, tidak boleh. Menghukum anak di depan teman-temannya itu tidak boleh itu. Nah, ilmu pendidikan itu, terutama psikologi pendidikan. Ya. Bahkan ada dayah di Aceh, karena anak pakai HP, karena HP darang, dibanting HP, dihancurkan. Itu tidak boleh pendidikan itu. HP ini tidak salah dia ini. Anak harus tahu bahwa yang salah cara menggunakan HP dan waktu serta tempatnya. Tempatnya bukan dayah, waktunya juga bukan sekarang. Yang harus diperbaiki cara memperlakukan HP, bukan HP. Ini kalau dihancurkan HP-nya yang diperbaiki, kira-kira gitu. Dan HP dihancurkan, yang harus diperbaiki siapa? HP-nya. Lalu talabahnya juga harus diperbaiki karena salah. Mempermalukan itu namanya perilaku yang membekas. Bahasa psikologinya traumatik namanya. Perilaku yang membekas itu traumatik. Kalau kita dipermalukan, saya sampai sekarang masih ingat tuh. Saya dipermalukan tahun 92, sudah berapa tahun? 2002,
2000 ya. Ya. 28 tahun saya masih ingat betul. Wajah-wajah teman saya waktu ketawa masih ingat. Wajah guru saya juga masih ingat. Walaupun kita sudah memaafkannya, tapi al-afu tidak bisa safhah. Kita hanya bisa al-afu, belum mampu as-safhah. Kita buka lembaran dulu, masih terbayang lembaran lama. Ya, apalagi gurunya sudah almarhum ya. Itu meninggal saya datang karena kita merasa bersalah juga sama guru ya. Kita datang waktu beliau meninggal, walaupun tidak pada harinya, nggak tempat salat ya, salat jenazahnya. Itu sangat pantang bagi remaja, mempermalukan. Itu karakter ya. Yang ketiga, remaja itu baik remaja awal maupun remaja pertengahan sangat tidak senang mendengar dua kata yang sering diucapkan untuk mereka, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan, yaitu kata jangan dan kata tidak. Kenapa? Karena masa remaja itu ada perubahan intelektualitas. Dia mulai bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, rasa penasarannya itu persis seperti dulu pernah saya sampaikan di Arun ini, ada seorang anak, masih anak malah belum remaja itu. Remaja lebih gawat lagi. Karena dia sering dibawa oleh bapaknya ke masjid Istiqamah, termasuk pelaksanaan pengajian. Suatu hari setelah bertahun-tahun dia dibawa ke masjid, dia bertanya kepada bapaknya. Ini anak-anak, remaja lebih kritis lagi daripada ini. Apa pertanyaannya? Bapak, masjid itu rumah Allah. Oh iya, masjid itu rumah Allah. Kalau masjid itu rumah Allah, Allah tidurnya dalam masjid apa di luar masjid apa? Bingung bapaknya itu. Karena kalau dibilang Allah tidurnya dalam masjid, Allah itu kan maha besar. Masa masjid segitu muat? Kalau dia jawab Allah tidurnya di luar masjid, anak akan bilang, kalau Allah tidur di luar masjid, untuk apa bangun rumah? Ini karena konsep yang kita ajarkan kepada salah. Salah. Itu anak-anak usia TK itu, yang tadi itu kisah nyata itu. Sekarang anak-anak usia remaja yang rasa penasarannya dan bertanyanya jauh berlipat ganda lebih tinggi ketimbang anak-anak yang TK tadi atau anak SD atau MI. Maka jangan menanggapi pertanyaan remaja itu dengan emosi atau dengan menjatuhkan atau jangan dengan menyetop. Udah soalnya itu. Ini bukan materi itu. Nah, dulu saya pernah bertanya, mungkin saya bilang ada guru ketiga yang mengerti saya, Ibu Cut Mesia, guru bahasa Indonesia. Dia sedang mengajarkan tentang diksi. Ada satu kata namanya cinta. Dia buat definisinya. Pertama dia buat kata jatuh. Dia buat jatuh adalah bla 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 bergerak dari atas ke bawah bla bla bla, itu definisi kata jatuh. Saya tanya, bagaimana dengan jatuh cinta? Apakah bergerak dari atas ke bawah juga? Dia menjawab pertanyaan saya dengan pertanyaan biasa. Tidak mencemooh, tidak menyetop. Kamu jangan ada. Biasa aja. Begitu juga dengan jatuh cinta katanya. Dia pasti bergerak dari atas ke bawah. Pertama mata melihat, kemudian mata itu menyerap sini, simpan di otak dan nasi sini, kemudian baru ke sini. Itu paling memuaskan penjelasan seorang guru bahasa Indonesia. Padahal saya waktu itu nanya nakal. Sebab niat jahat muridnya karena ditanggapi dengan niat baik jawaban gurunya, muridnya menjadi baik. Coba bayangkan itu. Bayangkan kalau niat murid memang baik, jawaban guru juga baik. Niat murid yang buruk saja dengan jawaban yang baik bisa membuat murid menjadi lebih baik. Itu remaja, dan dia punya banyak kosakata yang mungkin tidak lagi dipahami oleh guru, apalagi gurunya sisi usianya agak jauh. Misalnya saya sudah 45 tahun mengajarkan anak kelas 2 sanawiyah. Dia tanya, bokap saya nggak ngerti lagi siapa saya bokap, karena sudah lama saya tinggalkan. Atau
IT yang di zaman saya tidak ada. Di zaman mereka justru sedang bergelut dengan itu dia. Dan dia menanyakan itu. Jarak pengetahuan kita dengan realita mereka sangat jauh. Sehingga kita bisa belajar banyak dari mereka. Artinya kita dilatih tawadhu. Ternyata kita sebagai ustaz dan ustazah tidak selamanya menjadi guru terhadap talabah sanawiyah dan aliyah. Mereka dalam banyak kesempatan di banyak bidang adalah guru kita juga. Sesama guru dilarang saling mendahului. Itu karakter remaja secara intelektual. Ya, banyak bertanya, pertanyaannya itu sangat kritis, bahkan bisa memancing emosi. Minggu lalu ibu bilang begini. Minggu ini kok sudah begini, ini bagaimana? Itu kan memojokkan itu pertanyaannya. Memojokkan itu. Yang pertama merah tadi ngakong ya mata. Tapi kalau seorang pendidik berprinsip bahwa apa yang terjadi di ruangan kelas dan di luar ruangan kelas terhadap anak didik saya adalah pendidikan, maka kita akan biasa saja. Tapi bila kita berprinsip guru begini, anak didik harus begini, kalau begitu tidak sopan, tidak berakhlak, kita akan mudah stres dan bisa mudah membenci peserta didik ketimbang mencintai mereka. Tapi bila kita berprinsip semua peristiwa di daerah ini itu adalah peristiwa pendidikan, termasuk hinaan seorang murid kepada guru juga pendidikan, makanya sikapi dengan cara yang membuat yang menghina menjadi terdidik, bukan menjadi marah, menjadi malu, dan menjadi dendam. Buat dia menjadi terdidik. Kalau talabah yang melakukan perbuatan menghina guru saja harus dilayani dengan terdidik, apalagi remaja yang kritis dan cerdas, maka jauh lebih terdidik cara menghadapinya. Kalau itu sikapnya aman. Tapi kalau sejak di rumah, nah yang muntasirnya mereka tampar wago bere. Dari rumah mana kayak muntasir. Ya, dia terkenal pengacau dan dia sebagai pengacau di kelas hidayah sudah ada dalam amigdala kita, dalam diri kita. Sehingga siapapun yang ribut dengan dia divonis sebelum diselidiki. Ini pasti dia salah. Ini pasti gara-gara dia. Itu dalam psikologi namanya stigma negatif. Dan ini sering membuat anak tambah dong. Saya pernah cerita dulu pengalaman saya di Tanah Merah, saya pernah cerita itu. Tambah dong. Kenapa? Begitu ibu guru lapor ke ruang guru, kacau sekali dari kelas 3. 3 berapa? 3. Itu pasti Munawir. Itu Munawir sumbernya itu. Sumber masalah Munawir itu. Padahal Munawir itu sakit nggak ke sekolah ya. Itu stigma. Dan stigma itu tidak cocok berada pada seorang pendidik. Stigma itu bukan di dunia pendidikan ya. Stigma itu biasanya dunia politik yang kotor. Politik yang bersih saja tidak ada stigma negatif. Itu. Dan stigma itu bagi remaja membekas dalam waktu yang sangat panjang. Sama persis ibu membentak anak usia ini. Itu bisa membekas sampai mati itu. Tinggal sekarang kita mengobati atau tidak setelah itu. Kita obati pun al-afu, tidak bisa as-safhah. Artinya apa? Ibarat ketikan yang salah kita setipu, tetap ada bekasnya. Tapi yang salah nggak kelihatan lagi. Tapi kalau as-safhah kita ketik lembaran baru, nggak ada bekasnya. Fasmah, kita hanya bisa al-afu. Anak yang sudah trauma, dia paling-paling bisa dihapus persepsi salah tentang kita membentaknya. Tapi tidak bisa membuat dia lupa tentang bentakan itu.
tetap bisa teringat itu. Begitu juga dengan remaja yang intelektualitasnya sudah lebih berkembang, emosionalitasnya sudah lebih berkembang, kemudian kepribadian sosialnya juga sudah lebih berkembang. Dia sudah punya rasa malu dengan orang lain, rasa malu dengan lawan jenis, rasa malu dengan orang tua, rasa malu dengan kawan-kawan, sudah punya dia. Itu perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja. Nah, perubahan lainnya adalah perubahan sosial. Dan itu hidayah itu ciri khas. Kata almarhum Profesor Mukti Ali, Abdul Mukti Ali ya, mantan Menteri Agama, juga mantan Rektor UIN Jogja itu, katanya daya itu dia berpotensi mendidik pemimpin masa depan. Kenapa? Karena daya mengajarkan 4 perkara. Dan ini tidak ditemukan secara lengkap di lembaga pendidikan manapun di dunia. Yang pertama, di daya ini dididik orang hidup sederhana. Ya, nggak ada HP, nggak ada TV, makanan juga standar. Semua orang makanannya sama, lauknya sama, ya, ikannya aku makan juga sama. Dididik kesederhanaan. Tidak ada talabah di sini yang boleh pakai kalung sebesar pelak mobil, nggak ada. Atau gelang sebesar pelak sepeda, nggak ada. Yang laki-laki juga begitu. Sepatunya ada aturan lainnya. Kesederhanaan. Yang kedua, daya itu mendidik solidaritas sesama. Mungkin kita sudah datang kiriman uang, mungkin teman kita belum datang, orang tuanya menjenguk karena halangan pinjamnya kita. Sandal kita waktu bawa hijau dengan hijau, waktu pulang tak hijau warna kuning. Solidaritas. Dan tidak ada orang dibunuh gara-gara itu di pesantren. Tidak ada daya orang gara-gara itu dibunuh. Atau dendam sampai tua, tidak ada. Itu biasa. Ya, baru waktu keluar dah tua sandalnya, itu biasa. Solidaritas. Yang ketiga, daya mendidik kedisiplinan. Waktu hafal Quran ada, waktu sholat jamaah ada, waktu belajar ada, waktu istirahat ada, waktu main ada, semua sudah ada waktunya. Dan kalau tidak, dianggap melanggar peraturan dan dia akan dibina. Semua sudah diatur. Materinya sudah ada, ujiannya kapan, cara ujian bagaimana, materinya sampai kemana, itu sudah tertib semua dia. Ya, itu yang dididik di daya. Nah, yang keempat, daya itu mendidik kepemimpinan. Ya, apa ciri khas kepemimpinan? Kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Ada OSIS kalau di sekolah, kalau di sini apa namanya? OSIS itu mendidik kepemimpinan. Di kelas ada ketua kelas, ya. Kemudian dia juga menerima keteladanan kepemimpinan. Ada pimpinan yayasan, ada pimpinan daya. Kalau ada sekolah ada kepala sekolah. Kemudian ada wali kelas atau wali usrah atau musyrif dan lain-lain sebagainya. Itu semua mereka belajar, dan itu tidak semua talabah memang menyadarinya, tetapi semua talabah pasti mengalaminya walaupun tidak menyadarinya. Kita mengalaminya. Misalnya dulu kita pulang ke asrama, ke pondok, ya, cerita Bapak Pulim tadi begini. Oh, Ibu pulang, ada yang bilang tadi, kenapa kamu tadi? Aku bertemu sama Ibu Ember. Nah, semua ibu, semua ustaz ada istilahnya, ada lakaknya sama santri. Dan hanya mereka yang tahu artinya. Nah, kita tidak paham itu. Ada lekapnya, ada Ibu Ember, ya, ada artis, ada Ibu artis, ya, ada Bapak Killer, ada Thompson. Kalau itu Diman dulu ada Pak O'Hara, kami dulu ya. Diman kedua Aceh itu ada Pak O'Hara, karena mirip O'Hara dia, pokoknya otak. Ya, memang seperti itu. Semua ada lekapnya. Ya, nah, itu semua adalah bahagian dari materi pendidikan, walaupun ekstrakurikuler. Tapi kalau di daya kita tidak bisa bilang mana ekstra mana intra, karena semuanya satu kesatuan dalam proses pendidikan. Sampai cara antri di kamar mandi itu ilmu pendidikan. Dia itu tidak ada, kita sekolah di SMA di madrasah tidak ada itu. Itu hanya ada di boarding school atau daya.
Itu pasti ada itu. Dan itu learning by doing. Itu ilmu yang paling mudah melekat. Makanya ikatan emosional antar alumni atau alumni dengan dayah itu lebih kokoh ketimbang sekolah biasa. Kenapa? Karena mereka bukan hanya erat hubungannya dengan sesama talabah, tapi juga erat hubungannya dengan guru-guru mereka. Apalagi yang siram air waktu bangun pagi, itu lebih ringan lagi kita. Ya, bukan hanya talabah, kita juga begitu. Nah, itu lebih mengesankan. Makanya dikatakan bahwa hubungan yang dibangun di dayah itu sifatnya psikologis emosional. Tapi kalau hubungan yang dibangun di sekolah-sekolah modern itu sifatnya administratif, rasional, dan kontraktual. Saya kalau sebagai mahasiswa YN hanya punya hubungan dengan YN ya sebelum saya lulus, setelah lulus sudah selesai. Karena lembaga YN memang tidak membangun itu. Kalaupun ada alumni yang kemudian terikat secara emosional dengan gurunya, itu pribadi bukan sistem yang membuat. Tapi kalau di dayah memang sistemnya begitu, mau 24 jam. Mondok itulah terikat dayah. Kalau enggak mondok, bukan dayah namanya. Mondok itu berlangsung di luar jam sekolah, lebih panjang ketimbang dalam ruang kelas. Coba lihat, pagi sampai jam berapa? Mulai aktivitas belajar habis subuh, sebelum subuh, kemudian salat subuh, setelah subuh belajar lagi sampai jam 7, masuk lagi jam 8 sampai di kelas semua kan? Habis zuhur sampai zuhur berarti. Habis zuhur udah belajar lagi sampai asar. Habis asar istirahat. Nah, berarti dari jam 4 sampai jam 4 pagi 12 jam itu mereka di luar kelas. Mereka itu dengan temannya, dengan pembina asrama, wali usrah, dengan muslim, mungkin dengan tukang masak, dengan juru masak, ya, dengan penjaga kebersihan, dengan pohon-pohon yang ada di lingkungannya, dengan slogan-slogan yang ada di lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan itu. Dan itu tidak ditemukan pada lembaga pendidikan yang tidak mondok, yang tidak boarding. Makanya mendesain waktu di luar kelas itu harus lebih serius ketimbang mendesain waktu di kelas. Karena itu yang menentukan, yang banyak mempengaruhi pembentukan kepribadian para talabah. Kalau di kelas, dia sangat menonjol intelektualitasnya. Kalau di sana, semua aspek manusia menonjol. Apalagi kalau dulu model dapur umum dulu, ada nasi, ada ikan. Ada itu kamu yang berpilihan ambil nasi, hilang ikannya. Ya, itu. Dan itu melatih kesabaran, memahami orang lain, banyak aspek. Ya? Begitu juga kamar mandi terbatas, jumlah santri banyak. Saya kira sekarang santri kita berapa?